Hamil. Dianra masih menangis terseduh-seduh. Dia mencari suami dan kakak-kakaknya. Salah satu alasan dia menangis karena dia takut sendirian dengan orang asing bertato dan berwajah sangar. Hiks, kakak. Wah, wanita itu kembali menangis histeris. Para petugas medis panik. Mereka sudah menjelaskan dengan sangat baik, tapi Dianra malah menangis kencang saat mendengar kabar itu. Sena sudah tidak tahan mendengar Dianra menangis menerobos masuk ke dalam ruangan itu sambil melemparkan tatapan pembunuh pada 3 orang petugas medis yang memeriksa kondisi Dianra. Apa kalian bisa bekerja dengan baik, ha? Kenapa dia masih menangis? Senggak pria itu. Mendengar Sean memarahi petugas medis, Dianra terkejut. Dia ketakutan sendiri, sampai-sampai dia berusaha menantangisnya sambil menutup mulutnya dan menyembunyikan dirinya di dalam selimut. Hiks, kak kalian di mana? Aku takut. Lirih wanita itu sambil menutupi tubuhnya. Dia persis seperti kepompong saat ini. Sean melirik ke arah Dianra. Seketika pria itu menghela napas berat. Ternyata saudara angkatnya sangat cengeng, berbeda dengan Repa yang memiliki sifat terlalu cuek, lain lagi dengan Pasco yang terlalu menyeramkan. Mereka bertiga ini benar-benar sulit dihadapi. Cak, 3 manusia aneh karakter kalian itu. Benar-benar persis seperti mama. Batin Sean yang menatap Dianra sambil memijit pelipisnya. Bagaimana keadaannya? Kenapa dia menangis? Tanya Sean. Kali ini dia tidak semarah sebelumnya, tentu untuk membuat Dianra nyaman. Keadaan Nona sudah mulai membaik. Sakit perut dan pendarahan yang dialaminya adalah gejala biasa pada kehamilan di trimester pertama. Kami sudah memberikan pereda nyeri dan menghentikan pendarahannya, ucap dokter yang menangani Dianra. Lalu kenapa dia menangis? Tanya Sean. Itu karena kami memberitahukan kalau Nona tengah hamil muda. Tiba-tiba saja dia menangis. Melihat reaksinya, apa mungkin dia dia sudah menikah? Potong Sean yang mengerti arah pembicaraan dokter itu. Maaf atas kelancangan saya, Tuan, ucap dokter itu yang dibalas anggukan kepala oleh Sean. Apa masih ada yang perlu kalian lakukan padanya? Tanya Sean. Tidak, Tuan, semuanya sudah beres. Tinggal menenangkan Nona, ucap dokter itu. Usia kandungannya? Tanya Sean. Menjalani 6 minggu, Tuan, dan kandungannya cukup kuat, jawab dokter tersebut. Baiklah, kalian boleh pergi jika sudah selesai, ucap Sean. Baik, Tuan. Kami permisi, ucap dokter tersebut. Setelah kepergian petugas medis yang merawat Dianra, Sean mendekati Dian dan duduk di samping berangkar anak mama angkatnya itu. Dianra tampak diam di balik selimut, tak ada tanda-tanda kalau wanita itu menangis lagi. Kenapa dia tiba-tiba diam? Pikir Sean. Beberapa saat kemudian terdengar suara dengkuran halus dari wanita itu. Dia terlelap dalam posisi duduk sambil membungkus tubuhnya. Hadeh, gak mama gak anak sama-sama kebiasaan molor kalau udah nangis, gumam Sean sambil geleng-geleng kepala. Dengan perlahan, dia memperbaiki posisi tidur wanita itu, merapikan selimutnya dan membuat Dian senyaman mungkin. Saat dia tengah menggeser tubuh Dianra, tiba-tiba pintu dibuka dan terdengar suara bariton seseorang yang benar-benar mengganggu. Apa yang kau lakukan, Sean? Ucap Pasco dengan suara beratnya itu. Dia berpikir kalau Sean tengah menyentuh adiknya. Sean memutar malas kedua bola matanya. Dia berbalik sambil menaruh telunjuknya di depan bibirnya dan melirik Dianra yang tengah terlelap. Pasco, Joel, dan Othel melirik Dianra. Adik mereka tengah terlelap rupanya. Setelah memastikan Dianra nyaman, Pasco dan Sean duduk di sofa dalam kamar PVIV tak jauh dari Dianra. Sedangkan Othel dan Joel duduk di samping berangkar wanita itu. Mereka masih bisa mendengar suara Sean dan Pasco. Bagaimana keadaannya? Tanya Pasco. Dia baik-baik saja, hanya saja sempat mengalami pendarahan dan kram perut. Itu hal biasa saat tengah hamil muda, ucap Sean. Hamil? Maksudmu adikku hamil? Tanya Pasco yang benar-benar terkejut dengan kabar baik ini. Sama halnya dengan Pasco, Othel dan Joel juga terkejut, bahkan mereka sampai menoleh ke arah mereka berdua. Apa kalian belum tahu? Pantas saja dia ditinggalkan di rumah sendirian. Cak, apa kau tak bisa menjaga dia, Pasco? Ucap Sean dengan tatapan sinis. Diamlah Sean, kami memang belum tahu hal ini, sebab Dianra tidak menunjukkan gejala apapun.
hanya porsi makannya yang semakin besar. Untuk Pasko dengan wajah kesal, terserah, tapi ku sarankan beri perlindungan khusus untuk Nona. Dia bisa dalam bahaya. Kau tentu tahu siapa dalang di balik ini, bukan? Ucap Sean. Tiger, mereka melakukan ini tapi aku belum tahu apa motifnya, ucap Pasko. Cak, kalau begini kita harus bergerak pelan-pelan. Dianra bisa dalam bahaya dan jadinya juga akan terancam jika seperti tadi terjadi lagi, jelas Sean. Katakan apa yang terjadi pada istriku, ucap seseorang yaitu David yang baru tiba dengan helikopter. Dia tampak acak-acakan, lengan kemejanya digulung dan dasinya dilepas. Joy juga datang di belakangnya. Topengnya dibuka, David tak lagi memakai topeng koloid itu. Dia benar-benar menunjukkan wajah aslinya sekarang. Mereka semua berdiri saat melihat kedatangan David. Wajahnya tampak khawatir. Dia langsung menghampiri istrinya yang tengah terlelap di atas berangkar. Mata Joel dan Otnell terbelalak saat melihat wajah David yang sempurna dan tak ada cacat di sana. Mereka benar-benar terkejut dengan wajah itu. Wah, wajahmu? Apa kau benar-benar David? Siapa kau, ha? Senggak Joel yang seketika itu tidak mengenali David karena wajahnya benar-benar berbeda. Ini aku, ucap David datar. Dia tidak peduli apa tanggapan mereka tentang dirinya. Yang penting sekarang dia harus tahu keadaan istrinya. Joel dan Otnell benar-benar terkejut. Ada perasaan senang sekaligus sedikit kecewa. Namun bukan masalah bagi mereka sebab mereka yakin kalau David punya alasan. Dan yang terpenting saat ini adalah kondisi Dianra. Cak, dia terlalu tampan. Bahkan aku saja menyukai wajah itu. Gumam Otnell yang bisa didengar jelas oleh Joy. Sepertinya pria di sampingku ini tidak normal. Batin Joy yang bergedik ngeri mendengar ucapan Otnell. David menatap wajah lelah Dianra. Wajah sembab habis menangis itu membuat David benar-benar khawatir. Ada apa dengan kakak ipar? Bisik Joy berdiri di samping Otnell. Kami juga belum mendengar penjelasan pria itu, kita sama penasarannya. Bisik Otnell sambil melirik Sean yang berdiri sambil menatap mereka dengan tatapan datar. Auranya persis seperti Pasko. Siapa dia? Bisik Joy lagi. Tangan kanan Pasko di Black Rose, ucap Otnell yang membuat Joy seketika itu paham. Kejadian ini sepertinya berhubungan dengan mafia. Tapi kenapa Kak Diana yang menjadi sasaran mereka? Atau mungkinkah ada yang memerintahkan mereka? Pikir Joy yang merasa janggal dengan kejadian ini. Sebab dia sendiri belum tahu siapa itu Diana sebenarnya. Yang mengetahui siapa Diana sebenarnya hanya Pasko, Sean dan David. Selebihnya tidak ada yang tahu identitas asli wanita itu. Pasko belum mengungkapkan identitasnya Dianra sebab dia takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan sebelum dia mengungkapkan identitas Dianra, wanita itu sudah diincar. Sementara itu David menatap wajah cantik istrinya. Dia mengusap wajah itu membersihkan sisa air mata dan keringat di pelipis Dianra. Maaf, ucapnya pelan sambil mengecup kening istrinya. Aku ceroboh meninggalkanmu sendirian sayang. Maafkan aku akan membalas siapapun yang melakukan ini padamu. Aku pulang sayang, ucap David lagi sambil menatap wajah itu. Puas melihat istrinya yang tengah terlelap dengan damai, David kini beranjak mendekati Pasko dan Sean. Jelaskan apa yang terjadi pada Dianra, ucap pria itu dengan sorot mata tajam. Wajah itu benar-benar dingin dan marah saat ini.